Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nadifa, biasa dipanggil anak-anak Bunda Eva. Saya di TK As-Sakinah Prasung Tambak. Setiap harinya di daerah sini itu kan namanya Prasung Tambak. Dekat belakang di sekolahan saya ada wisata buatan loh. Untuk pribumi atau khususnya dari sini, yaitu pusat pemancingan di Delta Fishing. Hai sobat, inilah tempat saya mengajar. Jalan menuju ke Delta Fishing. Perjalanannya sangat unik dan penuh tantangan. Kita melewati dari tambak-tambak. Ayo kita naik sepeda dulu. Ayo sobat, kita menuju ke wisata buatan yaitu Delta Fishing. Kita naik kendaraan buruk. Inilah perjalanan di saat menuju Delta Fishing, merintangi rumah. Sudah kelihatan itu Delta Fishing-nya. Inilah di area sekitar kita masuk ke pintu masuknya Delta Fishing. Kolam pancingnya Delta Fishing sobat. Nah di sini juga ada kan pribumi di sini tuh daerah tambak ya. Jadi nuansanya itu pancing, memancing ikan. Ini ada cacing, ada jualan cacing, ada pelet. Saya kira itu pelet buat orang, ternyata buat pelet ikan biar dapat. Ada edukasi mainan juga anak-anak. Nah ini ada perubahan itu, ada gedungnya juga tempat penyewaan. Main, jangan khawatir, nanti di sini ayahnya juga menghibur, anaknya juga terhibur, istrinya juga terhibur. Ada makan-makannya juga guys, banyak. Bantu ya. Oke ya. Oke. Berarti ada manfaatnya nggih. Apa nih jenenge didirikan wisata memancingan di sini ya? Lah, biasanya kan jenengan guri ya, tambak. Saiki kan buat adanya Delta Fishing sama dapat membantu ekonominya. Nah, ini juga ada kolam renangnya untuk anak-anak. Pokoknya di Delta Fishing ini kita bahagia. Bapaknya bahagia, anaknya bahagia, istrinya juga bahagia. Tiketnya murah meriah. Ini untuk kolam renangnya hanya 6.000 sepuasnya. Jembatannya juga nggak kalah dengan yang lain loh ya. Yang kepingin pancing, dapat satu ya Pak ya, semangat. Dapat banyak ini. Oh banyak, gitu. Saya tapi yang dapat no. Ini mau ini mau ini baru mau strike ini. Ibu, kenapa kok seneng mancing jenengan Ibu? Nggak tahu ya, hobi. Hobi ya. Nggih. Nah, keunikannya kenapa kok dipilih mancing?
gimana ya, bisa menghibur. Menghibur ya. Iya. Merefresh Seperti pikiran. apa, Bu, hiburnya? Ya Biar nggak stres. seperti lupa utang. Oh, sama ya, Bu ya. Seneng ini. Perlu kesabaran ya, Nggih. Harus Ya. tenang. Nggih, tenang. Makanya kalau mancing tuh kan harus tenang. Mau ada acara ya? Iya, bikin konten. Bikin konten. Oh, TikToknya apa? Bukan TikTok. Apa? Ini buat Dari dinas, Ibu. itu apa edukasi untuk Oke. TK. Oh iya iya. iya. Maaf nggih, Iya. kenapa-napa. Enggak apa-apa. TikTok, kalau TikTok saya punya. Oh iya. Bapak itu lah. Ini. Ini barusan itu aku dapat banyak bapaknya. Datang jam berapa Ibu ke sini? Setengah 9. Oh, setengah 9. Setengah 9. Langsung nggih dapat ikan. Alhamdulillah langsung dapat. Alhamdulillah ya Allah. Kemarin Sabtu kemarin dapat 3 kilo. Oh lebih 4 kiloan ya Pak ya. Dimasak sini. Aduh. Kalau punya IG saya ada. Oh iya, Ibu. Sanggar Tari Tribudaya. Iya. Sanggar Tari Tribudaya. Ada IG. Mulai TK saya ngajar. Oh iya. Saya dulu narinya di Trisula Ibu. Oh, saya Delta Trivikrama. Oh, dari berapa Bapak? 7 Pak. Oh, lebih, Pak. 10 Bapak. Belum. Belum. Ini loh. Ya Allah Bapak, Ibu, ya Allah. Iya. Bersih ya, nanti mat. Berapa? Sudah berapa tahun Pak Nasirin? 10 tahun. 10 ya. 10 tahun sobat di Delta Fishing. Iya. Semangat Bapak. Semangat. Terima kasih. Iya. Tulisan Tulisan sekolah itu sudah termasuk gedung, Gedung sudah lengkap fasilitasnya, kemudian makanan, makanan dan terus kemudian ada permainan termasuk renang. suka dukanya dalam mengatasi semua ini gimana Bu? Waduh ya, oke Bu. Jadi Banyak ini ya, pada Pak, intinya ya. saya belajar. Oh, belajar. Jadi mulai dari awal saya ini kerja di sini, saya itu awal jadi pramusaji. Oh, pramusaji. Kemudian jadi kasir. Setelah jadi kasir saya jadikan resepsionis untuk menerima tamu waktu itu namanya Mbak Adika. Nah, dari situ saya belajar Bu, menghadapi guru, menghadapi tamu dan sebagainya, pengunjung. Nah, disinilah pelayanan intinya, pada dasarnya intinya pelayanan ini kami yang mencari dari maunya customer ini apa. Itu saya punya ini, saya punya pemancingan, saya punya makanan, saya punya permainan. Ini yang saya jual. Nah, sampean maunya apa? Pada situ belum ada paket ya. Iya, Ya, masih pertama kali. Akhirnya saya juga berpikir sama Mbak Atrika untuk membuat paket. Yang pertama itu paket makan dulu. Nah, karena kita punya tempat, punya wahana, terus punya lain-lain, otomatis keluarga. Ya, akhirnya saya buat paket makan keluarga, mulai dari 4 orang, 10 orang, 20 sampai 50 orang. Nah, ini tergantung fasilitas yang ada. Kami punya meja, punya lesehan, gazebo, terus plus dengan gedung. Nah, di sini akhirnya kita pilah-pilah per paket tadi, tinggal pilih customer mau yang mana. Mulai dari berapa orang. Pada saat itu belum ada WA. Begitu ada WA jebret, tambah lebih rame. Bagaimana caranya customer ini kembali lagi. Jadi pelanggan kita nggak sampai 1-2 tahun tutup, enggak. Jadi sampai sekarang udah 13 tahun. Oh sudah. Kalau Mas Munirnya berapa tahun? Saya 2010 masuk. 2010. 2010. Ya pas waktu itu 1 tahun bukan. Itu sudah rame 2010 itu. Puncaknya 2012 itu rame sampai 2017. Itu masih pusat pemancingan saja loh Mas Munir ya? Sudah banyak, sudah ada wahana, sudah ada iya. kolam renang. Oh sudah berarti. Sudah ada outbound. Iya di rekrutmennya itu bapak juga bahagia, Betul. ibu juga bahagia, anak juga bahagia. Jadi pada intinya keluarga bahagia.
untuk keluarga, bapaknya mancing, ya kan? terhibur. Anaknya ini bisa bermain, Ibunya berenang, menikmati dari hasil mancing dimakan bersama. dimakan keluarga. Iya, Intinya betul itu. Pemiliknya ini memang pada saat itu punya visi misinya juga, Bu. Jadi kita bagi-bagi rezeki. Tadi hampir 70% itu karyawan kita orang Prasung Tambak. Prasung Tambak ya. Ada yang parkir suaminya, istrinya kerja Istrinya di dapur. Sebaliknya ada yang suaminya kerja di permainan, istrinya jualan di jualan UKM. di UKM. Ada yang Sangat parkir. membantu Tuh. ya Mas Budi. Buri Nah, atau kerja ditambah. Sekarang bisa ada wisata penghasilan ini, lebih. ada penambahan lah. Betul. Ya. Sebenarnya kalau kita menyadari ya, kita saling menjaga. Jadi keseimbangan dengan adanya wisata data fishing ini dari pihak masyarakat itu juga bisa menjaga, lebih-lebih dari pengelolanya, saling menjaga keamanannya, kebersihannya dan sebagainya. Itu memang Harus seninya di kerjasama situ, ya, ya, kerjasama. seninya di situ. Jadi kita tahu karakter masing-masing. Karena juga kita melayani pengunjung, nah itu juga macam-macam. Karena ada yang mulai dari menengah ke bawah sampai ke atas loh, Bu. Kalau kita lihat parkiran itu mobil mewah-mewah, kalau hari Minggu itu kan buat hiburan ya. betul. Jadi dia Kan sudah pulang. Dan Karena sehari-harinya dia sibuk kerja. betul. Dan mayoritas itu orang Surabaya, nggak jauh. Karena apa? Dari Surabaya ke Sidoarjo coling berapa Paling menit? berapa jam, berapa menit. Jadi nggak memakan waktu banyak, nggak biaya banyak, Nah, waktu itu otomatis besok kita bisa. aktivitas lagi Betul. setelah cecas. Jadi Semua senang, keluarga senang, pulang Dan bahagia. murah pada saat itu pun Murah, cuman iya. Rp1.000. Rp1.000 ya, terus naik 3.000, sekarang 5.000 Sekarang ya. 5.000. Karena kita nggak berani naikkan lebih tinggi. Saya lihat Kondisi ekonominya, dan Daerahnya itu memang bisa. daya tarik tersendiri dengan tiket murah. iya. Dan Ini pembatas, Bu, dari yang lama dengan yang setelah Setelah COVID. Nah, COVID. sebelum COVID kita masih bertahan, artinya untuk operasional, untuk gaji karyawan dan sebagainya ini Iya. masih benar-benar benar-benar maksimal bagus lah, masih bertahan itu. Begitu COVID, setelah COVID ini kita itu bangkit pelan bertahan itu sudah bagus. sudah bagus. Karena apa? Kompetitor kita yang dulunya sama-sama seperti ini itu pada ambruk semua. Iya. Betul. Betul. Setelah COVID ini pada Iya. banyak yang gulung tikar, Gulung tikar, ya, bertahan cuma sebentar, lalu setelah itu Sudah lah. redup lagi. Tutup lagi. Oke, mohon maaf, mungkin kalau ada ini. Ya, semangat. Kembali untuk liburan memancing Trisula, sekolah Trisula.